Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Widi Santoso, NIM 28921500279, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen. Pagi ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah akuntansi yang dibimbing, yang diampu dengan dosen Ibu Merintan Berliana Simbolon, SEAKCA MAK. Ya, kita sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal diri apa itu akuntansi secara lengkap dan mendalam. Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan. Dengan untuk praktisi dalam bidang ini disebut sebagai akuntan. Akuntansi sendiri juga telah disebut dalam bahasa bisnis untuk mengukur kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Sedangkan secara ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Perkembangannya pada masa atau pada awalnya, pada masa zaman Mesopotamia kuno dan terkait erat dengan perkembangan serta dalam penulisan, penghitungan, dan sistem keuangan atau uang. Secara ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Lagi ada juga bentuk awal pembukaan berasal daripada Mesa Iran. Ada juga bentuk awal pembukuan berasal pada masa Iran kuno, dan sistem audit berawal oleh penduduk Mesir serta penduduk Babilonia kuno. Pada masa Kaisar Agustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Pembukuan intri ganda dipelopori dalam komunitas Yahudi di Timur Tengah pada abad pertengahan awal dan selanjutnya disempurnakan di Eropa abad pertengahan. Karya pertama tentang sistem pembukuan entry ganda diterbitkan oleh Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional Inggris pada tahun 1880. Dalam proses akuntansi, seperti yang saya jabarkan di atas, akuntansi adalah sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Sedangkan prosesnya sendiri terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data. Berikut adalah beberapa penjelasan atau 4 penjelasan proses tersebut. Yang pertama, mencatat. Proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan. Berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan ini juga dapat disebut sebagai pembukuan, yang merupakan proses mengenali transaksi dan masukannya sebagai catatan. Pembukuan hanya berkaitan dengan segmen pencatatan. Pembukuan hanya
berkaitan dengan segmen pencatatan dan tidak ada yang lain. Sedangkan dalam akuntansi sendiri biasanya terdiri dari banyak pembukuan guna kepentingan pencatatan yang terperinci. Pemeliharaan prosedur ini menjadi secara sistematis. Berikut adalah 3 tahap pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, menggunakan sistem yang akan membantu Anda dalam mengelola catatan keuangan. Yang kedua, melacak transaksi keuangan secara terperinci. Yang ketiga, menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan. Jadi ada 3, saya ulangi lagi. Yang satu, menggunakan sistem yang akan membantu Anda dalam mengelola catatan keuangan. Yang kedua, melacak transaksi keuangan secara terperinci. Yang ketiga, menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, poin 2 atau poin B, meringkas. Data mentah umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi. Namun, data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi. Kenapa? Data mentah ini tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah kerja seorang akuntan, menerima data mentah, kemudian mengategorikannya, membagi-bagi, memilah-milahnya, dan menerjemahkannya. Jadi setelah itu semua dicatat, transaksi, ya kemudian diterjemahkan, dikategorikan, baru bisa ditindaklanjuti dengan cara meringkas. Laporan. Urusan di perusahaan adalah sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Untuk mengatasi hal ini, ya, penerima menerima laporan keuangan, baik itu laporan secara bulanan, 3 bulan atau triwulan, dan laporan tahunan yang kemudian merangkum semua kinerja mereka. Menganalisa yang poin 4 atau poin D, pada akhirnya menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah Anda lakukan. Setelah merekam dan ringkasan, ya, sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Kemudian manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif dan negatifnya. Kenapa? Karena itu semua menganalisa semua ini, ya, akuntansi kemudian mewarnakan konsep perbandingan. Dari hal-hal di atas, kemudian akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan. Yang pertama, membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya satu sama lain untuk menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi atau bisnis. Ya, mengambil keputusan dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Dan tujuan akuntansi, berikut adalah beberapa tujuan yang diterapkan dalam banyak bisnis. Pertama, pencatatan yang terperinci. Seperti yang kami sampaikan di atas, bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa dari transaksi yang telah terjadi. Otak manusia tidak dapat menyimpan informasi tanpa akhir. Dengan demikian, proses akuntansi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan dalam satu perusahaan. Laba rugi. Bisnis harus berbanding lurus dengan keuntungan. Ini semua tentang menghasilkan laba, bagian akuntansi laba rugi,
menentukan apakah ada untung atau rugi yang dibuat dalam bisnis. Penghasilan dan pengeluaran menentukan untung dan rugi. Ya, saya sampaikan kembali, penghasilan dan pengeluaran menentukan untung dan rugi. Kemudian yang C, nomor 3, utilitas sumber daya. Sumber daya adalah bagian yang sangat penting dari sebuah organisasi manapun. Dan agar perusahaan berfungsi dengan lancar, sumber daya memainkan peran penting. Dengan melakukan pencatatan, berarti sudah melakukan tanggung jawab untuk melaporkan kepada perusahaan tentang setiap kegiatan, keuangan, beserta waktunya. Karenanya, menjadi mudah bagi manajemen untuk melihat laporan keuangan, karena akuntansi sudah mencatat perinciannya sebelum memasukkan atau membelanjakan uang. Estimasi posisi keuangan bisnis. Seorang pebisnis tidak hanya tertarik untuk mengetahui untung dan rugi bisnisnya, tapi dia juga ingin tahu berapa banyak dia berutang kepada kreditornya dan berapa banyak dia harus membayar kepada debitornya. Ya, inilah namanya estimasi posisi keuangan bisnis. Untuk tujuan ini, ya, kita menyiapkan pernyataan di mana semua rincian tersebut dicatat. Pernyataan ini dikenal sebagai neraca. Dengan bantuan neraca, posisi keuangan bisnis dapat dipahami, membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan bantuan semua catatan keuangan yang telah dibuat dengan mengikuti prosedur akuntansi, keputusan dapat dibuat berdasarkan semua informasi yang pada akhirnya membantu kelancaran fungsi organisasi dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Jadi dalam mengambil keputusan yang akan berjenjang, ya, membantu kelancaran fungsi organisasi dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Ya, kita kemudian masuk ke persamaan akuntansi dan siklus akuntansi serta menganalisis transaksi persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan. Ya, kenapa? Karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Sedangkan akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, serta pemberian kepastian mengenai informasi yang membantu investor, manajer, otoritas pajak, atau membuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam organisasi perusahaan. Dan secara singkat, persamaan akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi akuntansi didefinisikan
suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian ada beberapa komponen, ya. Komponen yang harus ada dalam perhitungan persamaan akuntansi, yaitu yang pertama aset. Apa itu aset? Aset, ya, adalah barang-barang milik Anda dan Anda adalah pemiliknya. Barang-barang ini sesuai dengan nilai dan dapat memberi Anda uang sebagai imbalannya. Contoh, aset dalam mobil, rumah, dan lain-lain. Sedangkan aset sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aset lancar, terdiri dari piutang, kas, dan biaya yang dibayar di muka. Yang kedua, aset tetap, yang artinya sebagai aset yang tidak berubah. Ya, contoh, bangunan untuk usaha, ya, bangunan untuk usaha, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, aset tak berwujud, contohnya hak paten, hak cipta, ya, ini yang bersangkutan atau dibawa dengan undang-undang. Jadi aset dibagi menjadi 3, saya ulangi. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, yang ketiga aset tak berwujud. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban, yakni beban yang harus dibayarkan perusahaan untuk subjek tertentu dan berkaitan dengan likuiditas dan aset. Contohnya, kewajiban untuk membayar hutang, pajak, dan lain-lain. Yang ketiga atau C, ekuitas. Ekuitas bisa diartikan sebagai sisa aset pada pemilik atau pemegang saham. Jadi ada 3 komponen yang ada dalam akuntansi. Yang pertama aset sendiri dibagi 3, aset lancar, tetap, dan tak berwujud. Yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Nah, kemudian kita melanjut ke rumus persamaan akuntansi sama dengan aset, ya. Aset sama dengan liabilitas dalam kurung kewajiban dan ekuitas. Dengan contoh persamaan akuntansinya, ini ada beberapa contoh. Untuk setiap transaksi, ya, kedua sisi harus memiliki nilai yang sama. Jadi antara liabilitas kewajiban plus ekuitas harus sama. Ya, harus sama. Tidak boleh tidak sama. Contoh yang pertama, pada tanggal 5 Februari 2020, perusahaan perusahaan ABC ingin membeli mesin seharga Rp200.000 dengan tunai. Persamaan dasar akuntansinya, ya, nilai aset bertambah, asetnya bertambah, ya, karena membeli 200.000. Sedangkan nilai pasifannya berupa kas atau modal berkurang Rp200.000. Sesuai sama di atas, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, ya. Aset, ya, asetnya bertambah dari liabilitasnya 200, ya, kewajiban dan saldonya berkurang menjadi 200.
Jadi seimbang. Yang kedua, tanggal 10 Februari 2020, perusahaan ABC ingin membeli mesin seharga Rp500.000, tetapi hanya memiliki uang Rp250.000. Jadi persamaan dasar akuntansinya adalah nilai aktiva atau aset bertambah menjadi Rp500.000, tambah, ya, bertambah. Kas berkurang menjadi Rp250.000, kasnya berkurang. Sedangkan nilai pasifa atau liabilitasnya, kewajiban, ya, berupa utang menjadi Rp250.000. Jadi sama dengan yang di atas. Ya, saya ulangi, aset sama dengan liabilitas plus likuiditas. Jadi seimbang ketemunya. Kemudian contoh soal nomor 3, pada tanggal 17 Februari 2020, perusahaan ABC ingin membeli peralatan, ya, peralatannya secara kredit seharga Rp1.000.000. Membeli secara kredit, persamaan dasar akuntansinya adalah nilai aset bertambah menjadi Rp1.000.000. Bertambah nilai asetnya. Liabilitas berupa utang bertambah menjadi Rp1.000.000. Jadi seimbang. Ya, nilai aset yang bertambah menjadi Rp1.000.000. Liabilitas atau utang juga menjadi Rp1.000.000. Soal yang nomor 4, ya, contoh yang nomor 4, pada tanggal 1 Maret 2020, perusahaan ABC membeli mesin lagi secara kredit seharga Rp500.000. Persamaan akuntansinya adalah nilai aset berupa kas berkurang, kasnya berkurang, dan nilai pasifa atau likuiditasnya berupa modal juga berkurang. Jadi, ya, nilai aktiva atau aset berupa perlengkapan bertambah menjadi 500. Saya ulangi, persamaan akuntansinya adalah nilai aktiva atau aset berupa perlengkapan bertambah menjadi Rp500.000 dan nilai pasifanya utang bertambah menjadi Rp500.000. Jadi aktivanya atau aset bertambah menjadi Rp500.000, sedangkan utangnya bertambah menjadi Rp500.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2020, perusahaan ABC melakukan perbaikan mesin yang rusak dengan biaya sebesar Rp200.000. Jadi memperbaiki mesin. Persamaan dasar akuntansinya adalah nilai aset berupa kas berkurang menjadi 200 dan nilai pasifa atau likuiditas berupa modal juga berkurang menjadi 200, seimbang. Aset berkurang 200, likuiditas juga berkurang, ya, atau modal menjadi berkurang 200. Dan yang keenam, tanggal 2 April 2020, perusahaan ABC menerima pendapatan sebesar Rp250.000. Persamaan akuntansinya adalah nilai aktiva atau aset bertambah, ya, menjadi Rp250.000. Aktiva atau aset, ya, berupa kas bertambah Rp250.000. Kemudian pada pasifa berupa modal juga bertambah menjadi Rp250.000. Jadi seimbang. Sesuai dengan rumus, ya, rumus yang di persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas
dalam kurung kewajiban plus ekuitas. Beberapa contoh transaksi yang saya sampaikan, saya paparkan. Kemudian kita beralih ke fungsi. Ya. Fungsi utama persamaan akuntansi adalah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Ya, fungsi utama persamaan akuntansi adalah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat ya, dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam periode waktu. Siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Saya ulangi lagi. Siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Tahapan siklus akuntansi, ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti transfer agar bisa dilakukan identifikasi. Yang kedua, analis transaksi. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit atau kredit dan harus dalam jumlah yang sama besar. Jadi analisa transaksi, artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan. Sehingga akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang keempat, ya, postingan buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan ya, yang berisikan informasi aktiva tertentu yang tercatat dalam satu periode. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Sedangkan penyusunan jurnal, ya, penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Jadi menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, ya, neraca saldo merupakan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu.
Yang keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak sama, maka terjadi kesalahan dalam penghitungannya dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Sedangkan neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jumlah penyesuaian. Jadi, saya ulangi lagi, neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelum dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Kemudian yang nomor 7, menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Jadi menyusun jurnal tertutup, jurnal penutup disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Yang 8, terakhir, tambahan menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Adanya siklus akuntansi akan memberikan gambaran secara jelas perihal kondisi perusahaan dari periode 1 ke periode berikutnya. Jadi tambahan menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Dan analisis transaksi. Kita masuk analis transaksi. Apa itu analis transaksi? Analis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analis digunakan untuk mengetahui pengaruh dan dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Manfaat analis transaksi antara lain, yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisa kelemahan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah lanjutan pengambilan keputusan. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi dalam penilaian kerja. Jadi saya ulangi, yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Jadi manfaat analis transaksi ada 5. Yang pertama mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua menganalisa kelemahan perusahaan. Yang ketiga mengetahui kelebihan perusahaan. Yang keempat mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Terakhir, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Ini ada contoh-contoh analis transaksi yang akan saya sampaikan. Ada 6 contoh contoh analis transaksi akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Andi membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binaturena. Tuan Andi menyetorkan uang sebagai modal awal sebesar 20 juta rupiah. Analisa transaksinya
Transaksi tersebut menambah nilai, ya, menambah nilai aset berupa kas sebesar 20 juta rupiah untuk sesi debit, sementara sesi kredit yang terpengaruh oleh transaksi atau setoran adalah modal. Ya, jadi aset atau berupa modal seperti ini, kasnya, ya, kas 20 juta di sisi sebelah debit, dan kreditnya terpengaruh pada setoran modal. Ya. Ini contoh analisis transaksi akuntansinya. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2020, Binaturena membeli mesin cuci seharga 5 juta rupiah secara tunai. Analisis transaksinya, transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki peralatan. Jadi peralatan 5 juta. Perusahaan Binaturena mempunyai peralatan 5 juta, yang artinya sisi debit akun aset berupa peralatan bertambah menjadi 5 juta berupa nilai. Kemudian kas berkurang menjadi 5 juta. Kasnya berkurang menjadi 5 juta rupiah. Ya. Dari sesi debit pada penambahan di peralatan, sedangkan dari kas berkurang menjadi 5 juta rupiah. Nah, contoh transaksi yang ketiga, pertanggal 4 Januari 2020, perusahaan membeli perlengkapan Binatu seperti deterjen, pewangi, hanger seharga 1 juta rupiah secara tunai. Sedangkan analisa transaksinya, transaksi ini menyebabkan aset bertambah berupa perlengkapan sebesar 1 juta dan menyebabkan kas berkurang menjadi 1 juta. Jumlahnya perlengkapan bertambah, ya, di sisi debit menjadi 1 juta. Dan di sisi kredit kasnya berkurang menjadi 1 juta rupiah. Yang keempat, pada tanggal 1 April 2020, perusahaan kembali membeli 1 mesin cuci seharga 5 juta rupiah secara kredit. Nah, secara kredit, tidak kas tapi kredit. Analis transaksinya, ya, transaksi ini menyebabkan aset bertambah jurnalnya berupa peralatan sebesar 5 juta rupiah dan mengakibatkan bertambahnya jumlah hutang usaha sebesar 5 juta rupiah. Jurnalnya, peralatan bertambah menjadi 5 juta, utang usaha, ya, jangan salah, utang usaha menjadi 5 juta rupiah. Ya, karena kenapa? Dibayar secara kredit. Jadi kita berutang. Contoh transaksi yang kelima, pada tanggal 30 September 2020, yang kembali, ya, Binaturena membayar biaya perbaikan mesin cuci. Mesin cucinya ada yang rusak sebesar 500.000 rupiah. Analisa transaksinya, ya, transaksi ini menyebabkan kas berkurang sebesar 500.000 rupiah. Adapun jumlahnya, biaya perbaikan 500.000 rupiah, biaya perbaikan. Kasnya berkurang menjadi 500.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2020, Tuan Andi menyetorkan modal sebagai modal tambahan sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan analis transaksinya, transaksi ini menyebabkan kas bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kas, ya, debitnya 10 juta, modalnya juga 10 juta rupiah. Nah, dengan analisa transaksi di atas, pencatatannya akan menjadi seperti ini. Pada tanggal 1 Januari, kas 20 juta, modal Andi 20 juta,
keterangan setoran awal. Ya, pada tanggal 3 Januari 2020 kasnya berkurang, peralatan bertambah untuk membeli sebuah mesin cuci. Saldo 15 juta rupiah di modal. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2020 ya, peralatan bertambah untuk pembelian sabun sejumlah 1 juta rupiah. Sedangkan modal ya berkurang karena dikeluarkan untuk membeli sabun dengan saldo menjadi 14 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2020 ya, beli mesin cuci secara kredit ya, peralatan bertambah, nah, untuk modal berkurang. Pada tanggal 30 September servis mesin cuci ya, untuk modalnya berkurang menjadi 8.500.000. Pada tanggal 1 Desember 2020 si pemilik atau tuan andi menyetor modal seharga besar 10 juta rupiah. Kemudian di harta bertambah, modal bertambah dengan saldo akhir 18 juta 500.000 rupiah. Sekian dan terima kasih presentasi UTS dari saya dalam mata kuliah akuntansi. Apabila ada tutur kata yang kurang bermanfaat dan masih perlu, dan saya sendiri memohon maaf karena masih ada pembelajaran yang harus saya kuasai, harus berhati dan tetap belajar. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.